Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Prediksi Manchester United versus Tottenham Hotspur 20 Oktober 2022. Manchester United akan menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford pada pekan ke-12 Premier League musim ini. Pertandingan Liga Inggris ini akan kick off pada Kamis 20 Oktober 2022 jam 02.15 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir pekan kemarin menjamu Newcastle United di Old Trafford, United gagal meraih hasil memuaskan. Mereka bermain imbang dengan skor kacamata. Kali ini masih di kandang sendiri, Manchester United akan meraih kemenangan, namun lawannya tergolong berat. United akan menghadapi Tottenham Hotspur yang saat ini berada di 3 besar dan unggul 7 poin atas mereka. Manchester United dan Tottenham Hotspur sama-sama tidak terkalahkan dalam 4 laga terakhir di semua ajang. Bedanya United meraih 3 kemenangan beruntun, kemudian imbang. Sementara itu Tottenham Hotspur imbang, lalu 3 laga berturut-turut selalu menang. Akhir pekan kemarin Tottenham Hotspur mengalahkan sang tamu Everton 2 gol tanpa balas. Penalti Harry Kane dan juga gol Pierre-Emile Hosberg memastikan Tottenham Hotspur mengemas poin maksimal. Melihat catatan pertemuan di mana United selalu menang dalam 3 duel terakhir kontra Tottenham, United pantas diunggulkan. Namun jika melihat performa keseluruhan musim ini, Tottenham Hotspur layak diperhitungkan. Dan berikut ini perkiraan susunan pemain kedua tim. Ingat, ini perkiraan. Dua rekor di Manchester United berpeluang dipecahkan David De Gea. Kiper Manchester United David De Gea berpeluang untuk memecahkan 2 rekor lagi di skuad setan merah. Rekor apa saja yang dimaksud? Pada akhir pekan lalu atau tepatnya saat Manchester United ditahan imbang 0-0 oleh Newcastle di Old Trafford, David De Gea mencatatkan penampilan ke-500 bagi setan merah sejak dia bergabung pada musim panas tahun 2011 yang lalu. Akan tetapi masih ada 2 catatan rekor yang berpeluang untuk disalib oleh kiper asal Spanyol tersebut. David De Gea kini hanya berjarak 11 penampilan lagi untuk bisa menyalip catatan Jules Pensi ke peringkat 10 besar daftar penampilan terbanyak sepanjang masa Manchester United. Bukan hanya itu, 170 clean sheet yang sudah dicatat selama ini hanya kalah dari milik Alex Stepney dengan 175 dan Peter Schmeichel dengan 182. Saat ditanya apakah dirinya sanggup untuk melewati 2 catatan rekor tersebut, David De Gea mengaku bahwa itu akan menjadi hal yang sulit. Namun David De Gea memastikan dirinya akan berusaha tampil maksimal di setiap pertandingan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sulit untuk bisa tampil di banyak pertandingan, ujar David De Gea. Mendapatkan clean sheet juga bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mencatatkan clean sheet di Premier League sangatlah sulit. Jadi seperti yang sudah saya katakan, saya mungkin akan menyadari semua catatan yang telah saya torehkan setelah berhenti bermain sepak bola dan berkata, lihatlah apa yang telah saya lakukan di dalam klub ini, ungkap David De Gea. Tetapi saat ini saatnya untuk bisa melakukan pekerjaan lebih baik lagi, tampil di banyak pertandingan, berusaha mencatatkan clean sheet dan membantu tim ini, ungkap David De Gea. Ini Manchester United bukan Liga 2. Fred dikritik brutal setelah tampil buruk melawan Newcastle. Mantan bobber Manchester United Louis Saha mengecam Fred atas performa yang dia tunjukkan ketika United ditahan imbang Newcastle 0-0. Gelandang asal Brazil tersebut hanya sekali dipercaya Erik ten Hag musim ini. Dia baru dipilih sebagai starter 5 kali dari 11 laga United. Fred kembali memperkuat Red Devils di laga kontra Newcastle akhir pekan kemarin, tetapi gagal memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan kesan baik dengan tampil semenjana. Puncaknya ketika dia gagal menyelesaikan crossing Marcus Rashford ke gawang yang tidak berkiper di menit akhir. Mantan kapten Manchester United Roy Keane kerap mengecamnya. Dia menyoroti kemampuan passingnya serta menuduhnya dan juga rekan lini tengahnya Scott McTominay tidak memiliki kecerdasan sepak bola setelah dihajar Brentford.
Saha yang berbakti selama 4 tahun di Old Trafford juga menyayangkan penampilan mantan bintang Shakhtar Donetsk tersebut. Dia merasa Fred seharusnya bisa lebih banyak membantu rekan-rekan penyerangnya. Fred dikritik lagi karena dia punya dua peran, menyeimbangkan tim di mana Anda harus solid, tetapi juga membantu rekan-rekan di depan, ucap ex-striker Manchester United tersebut. Terkadang ada masanya Fred punya kesempatan untuk mengumpan ke depan, tetapi dia malah melakukan 1 atau 2 sentuhan lebih banyak. Hal-hal seperti itu bisa disadari dan itu menjadi masalah. Fred bermain untuk Manchester United, bukan di League 2, dan semua orang bakal beropini soal performanya. Tambah dari Louis Saha. Sebagai catatan, League 2 adalah divisi 4 Liga Inggris. Manchester United memiliki 7 pencetak gol berbeda musim ini, dengan Scott McTominay satu-satunya non-penyerang yang turut menyumbang. Dengan Setan Merah menjadi tim paling tidak produktif di antara 9 besar Liga Premier Inggris, Louis Saha menuntut agar anggota skuad lainnya ikut berkontribusi. Aneh karena cara berpikir tim ini cukup maju. Bagaimana cara membantu para winger? Bagaimana bisa menciptakan lebih banyak peluang dan juga keseimbangan di dalam tim? Tetapi di saat yang sama, saya merasa para penyerang United membutuhkan gol-gol dari lini tengah dan juga belakang, dan itu akan sangat membantu. Tambah dari Louis Saha. Jelang Manchester United versus Tottenham Hotspur di Liga Inggris musim ini, The Lilywhites tidak diperkuat 2 penyerang andalan. Tottenham Hotspur tampaknya harus tampil dengan skuad yang pincang. Hal tersebut dikarenakan 2 penyerang mereka, Richarlison dan juga Dejan Kulusevski, absen lantaran cedera. Kabar itu dikonfirmasi langsung oleh pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte. Richarlison mengalami cedera betis saat membantu timnya meraih kemenangan 2-0 atas Everton akhir pekan lalu. Sementara Dejan Kulusevski mengalami cedera hamstring saat membela timnas Swedia di jeda internasional. Akibat cedera tersebut membuat Kulusevski sebanyak 5 pertandingan akan absen. Antonio Conte pun mengatakan Richarlison hanya mengalami cedera ringan, tetapi membutuhkan waktu untuk pemulihan. Dia menjelaskan Richarlison merasa khawatir dengan cedera tersebut karena bisa membuatnya absen membela timnas Brazil di Piala Dunia Qatar. Richarlison mengalami cedera. Itu bukan cedera serius, tetapi dia membutuhkan sedikit waktu untuk pulih. Tetapi yang pasti itu bukan cedera serius. Dia benar-benar khawatir setelah pertandingan melawan Everton, kata Antonio Conte. Sementara itu, Antonio Conte menjelaskan kondisi Dejan Kulusevski sama seperti Richarlison yang masih membutuhkan waktu untuk pulih dari cedera. Pelatih asal Italia itu pun akan melihat pemain lain untuk mengisi 2 tempat yang ditinggalkan oleh Richarlison dan Dejan Kulusevski. Dejan Kulusevski adalah pemain lain yang membutuhkan sedikit waktu untuk pulih. Departemen medis bekerja dengan cara yang kuat untuk memberi saya kemungkinan memiliki pemain penting dalam pilihan saya. Tetapi kami harus menunggu, ungkap Antonio Conte. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.